Jadi kasus itu terjadi banyak hal. Satu dari dosa-dosanya, yang kedua dari ujian. Itu pasti seperti itu. Jadi kebanyakan yang mengalir di dalam semua kehidupan kita manusia, itu biasanya kasus itu dari dosa. Jadi kalau dari ujian itu saya sangat jarang menemui. Karena kalau dari ujian sendiri itu kan Allah akan meningkatkan iman. Jadi orang harus tahu ini ujian apa dosa. Nah, orang itu tidak tahu itu dosa apa ujian. Padahal kalau mamanya kita mamanya seperti ini, seperti menghadapi seseorang nih. Kalau seseorang itu jengkelin kepada kita kan maunya marah. Tetapi kalau kita ingat pada salah satu ayat, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kita ingat ayat tersebut. Artinya adalah sungguh Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah engkau sabar? Berarti ini pembicaraan Allah dengan orang yang memang diuji dengan orang lain. Nah, kita tinggal ngikutin ayat Quran itu taat pada Allah, atau kita hanya mengumbar nafsu marah dengan orang tersebut. Kan tinggal pilihan. Jadi kalau orang itu memang betul-betul dia tuh ingin marah dengan orang, ya nggak apa-apa. Dia punya hak untuk marah. Tapi apakah itu dianggap taat sama Allah Ta'ala? Enggak. Kan gitu? Enggak. Jadi ujian seperti itu. Nah, itu juga sama di kehidupan suami istri juga sama. Suami istri itu tidak bisa dikatakan suami istri itu bahagia. Bahagia itu nggak ada di dunia. Bahagia itu nggak ada. Kata-kata bahagia itu sebenarnya nanti di akhirat. Di dunia itu perjuangan semuanya. Bagaimana suami dan istri ini bisa rukun di jalan Allah. Nah, itu harus dicari. Nggak ada namanya bahagia. Adanya adalah normal, biasa, normal. Bahagia nggak ada. Bahagia itu ada di gedung bioskop. Happy ending itu biasa bahagia. Tapi kalau asli bagi kita itu belajar taat, enggak. Bahagia itu nanti di akhirat. Kalau sekarang ujian. Seperti itu. Jadi kalau mamanya jin, dia nyadat orang, udah seneng kasih makan ini, bahagia kan dia? Kalau dia ketemu di rahasia batin, bahagia apa enggak dia? Sama seperti itu. Kalau dia masih ngotot, silahkan berbahagia di neraka aja nanti. Nah, itu sama seperti itu. Jadi bahagia itu sebenarnya di dunia nggak ada. Semua itu kata-kata untuk menyenangkan hati seseorang. Nah, itu nggak ada. Jadi keilmuan ini sebenarnya ada dalam Quran. Saya hanya menyampaikan. Mau percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, alhamdulillah. Kalau saya gitu. Karena apa? Kenyataannya bisa jin mau keluar. Kadang-kadang jin santet itu nggak perlu dikeluarin. Dia ngomong sendiri mau keluar. Kalau teman-teman yang lain belum tentu seperti itu. Karena teman-teman lain tuh merasa arogan dengan ilmunya biasanya. Ya, kalau merasa arogan kan sombong. Mana bisa dia ngeluarin? Gak bisa. Dia diketawain sama para jin itu. Karena apa? Hatinya ada kesombongan. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi seseorang itu harus menjaga hatinya. Jangan merasa ujub, riya. Hancur itu nanti ibadah. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang yang sholat jika dia lalai dan dia riak. Dah, kalau dia riak tentang sholatnya hancur. Dia riak tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala hancur. Dan jin itu bisa membaca hati orang. Bisa. Emang nggak bisa? Bisa. Makanya banyak saudara kita diketawain sama jin ya karena memang hatinya masih begitu. Gimana lagi? Saya nggak bilang, yang bilang jin. Saya belum bisa tentang solusi. Kalau orang itu jauh dari saya, kemudian dia mendengar, ya carilah saya melalui YouTube, boleh silahkan. Mau apa aja boleh silahkan. Dia percaya tidak percaya itu terserah dia sendiri. Ya. Karena kalau memang kita itu berbicara tentang sakit, sebenarnya saya mengembalikan saudara-saudara saya itu ke akidah. Kamu sakit di mulutmu sariawan, sudah 20 tahun sariawan nggak bisa sembuh. Di titik itu saya hanya cuma jangan marah lagi dan berkata kasar terhadap, saya sebutkan, dengan orang tua, dengan orang tua, dengan orang mau, dia bilang mau langsung sakitnya hilang. Dan itu di kamera.
nggak main-main. Saya tukang sihir, kagak. Saya hanya membuktikan bahwa ini loh Quran, bahwa seseorang yang nyerewetin orang tuanya bisa kena kasus sakit sariawan puluhan tahun. Dan dia juga nggak mungkin dia hanya datang ke saya aja, berarti ke rumah sakit, ke dokter sudah capek. Saya bilang jangan marah lagi sama orang tua. Selesai. Itu udah hanya dia mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Tapi ya itu yang harus saya sampaikan, karena orang sakit ini dari dosa. Kalau memang merasa nggak punya dosa ya nggak apa-apa.